Sambil menunggu yang lain, aku mulai di 13 lebih 10 menit ya.
Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 1:10, aku mulai presentasinya ya. Aku izin share screen dulu. Di sini sesuai judul dari webinar saya, yaitu optimasi penggunaan pupuk dengan analisis data tanah dan jenis tanaman menggunakan algoritma machine learning. Pertanian memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Namun, tantangan efisien dan keberlanjutan tetap menjadi fokus utama. Salah satu aspek penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian adalah menggunakan pupuk yang tepat. Penggunaan pupuk yang tidak optimal tidak hanya dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Dengan menggunakan dataset yang mencakup informasi tentang distrik atau tempat, warna tanah, kandungan nitrogen, fosforus, kalium, pH tanah, curah hujan, suhu, jenis tanaman, dan pupuk yang sesuai. Maka, memanfaatkan teknik analisis data dan machine learning untuk pengembangan model prediktif yang memberikan rekomendasi pupuk yang optimal berdasarkan kondisi tanah dan tanaman sehingga dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi penggunaan pupuk yang berlebihan, sehingga tidak terlalu berdampak negatif pada lingkungan. Di sini merupakan dataset yang aku gunakan yang terdiri dari 11 kolom dan 4.514 baris, dan di sini saya dapat datasetnya dari Kaggle. Yang kolom pertama yaitu merupakan district name, yang selanjutnya soil color, yang selanjutnya adalah nitrogen, kolom yang keempat adalah fosforus, dan kolom yang kelima yaitu potasium, kolom yang keenam yaitu pH. Ini merupakan kandungan pH-nya tanah. Yang selanjutnya adalah rainfall. Yang kolom selanjutnya merupakan kolom temperatur. Yang kolom selanjutnya merupakan crop atau tanaman. Dan untuk kolom yang ke-10 adalah fertilizer, yang merupakan kolom target yang akan diprediksi. Ini merupakan jenis pupuk yang ada. Yang selanjutnya adalah kolom link. Ini merupakan link dari YouTube-nya. Kita langsung next. Metode. Di sini saya menggunakan metode machine learning, yaitu dengan KNN atau Canner Snake Burst dan Random Forest. Untuk yang machine learning yang pertama yaitu KNN adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan juga dapat digunakan sebagai regresi. Algoritma ini bekerja dengan mencari jumlah kata terdekat atau neighbors, atau juga bisa disebut dengan tetangga, dari suatu titik data baru dalam ruang fitur berdasarkan jarak tertentu, seperti jarak Euklidian. Klasifikasi dilakukan dengan mayoritas suara dari kelas tetangga terdekat, sementara regresi dilakukan dengan rata-rata nilai tetangga. Yang selanjutnya adalah random forest. Random forest sendiri merupakan suatu metode assembly learning yang digunakan untuk bertugas sebagai klasifikasi dan juga regresi. Hampir sama seperti KNN, kedua metode ini dapat digunakan sebagai klasifikasi dan juga regresi. Metode ini menggabungkan sejumlah pohon keputusan atau merupakan decision trees karena merupakan sejumlah kumpulan pohon yang dilatih secara independen dengan menggunakan subset acak dari data pelatihan dan fitur. Setiap pohon dalam hutan membuat prediksi, dan hasil akhir yang ditemukan oleh mayoritas suara untuk klasifikasi atau rata-rata yang untuk regresi dari semua pohon atau decision trees. Dengan menggabungkan banyak pohon,
random forest, meningkatkan akurasi prediksi dan mengurangi resiko overfitting. Di sini saya menggunakan dua metode ini karena saya akan membandingkan mana akurasi yang paling tinggi dari kedua metode tersebut. Ini adalah flowchart dari aktivitas saya dalam mengerjakan proyek ini. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data, yang selanjutnya adalah preprocessing, yang selanjutnya adalah pembagian data. Setelah pembagian data, kita lanjutkan ke data train dan data test. Terus kita lanjutkan ke data trainnya, kita fokus ke data train dulu. Kita menggunakan fitur selection. Setelah menggunakan fitur selection atau pemilihan fitur, kita langsung ke standarisasi data. Yang distandarisasi data adalah menggunakan data trainnya. Terus kita menggunakan resampling karena ada imbalance pada data. Terus menggunakan training model. Terus model yang telah di training, kita lanjut ke data testnya. Terus setelah data testnya, kita masuk ke data test, kita langsung ke evaluasi model dan selesai. Ini melakukan eksplorasi data analis dari dataset tadi yang telah saya jelaskan untuk kolom-kolomnya. Di sini untuk correlation matriksnya cukup kurang baik ya terhadap data kolom targetnya. Di sini korelasinya tidak cukup banyak, rata-ratanya di sekitar 0,05 atau mungkin 0,08, tidak ada yang 0,5. Tapi untuk kita eksplorasi data analis menggunakan boxplot, dapat dilihat tidak terlalu banyak noise dalam data, sehingga data tersebut terdistribusi cukup bagus dan tidak terlalu meninggalkan outlier pada setiap kolomnya atau setiap fiturnya. Ini selanjutnya adalah melakukan drop kolom pada fitur link YouTube karena dirasa tidak penting atau relevan, karena kita akan fokus ke klasifikasi pupuknya berdasarkan fitur-fitur yang berguna. Jadi untuk link ini yang berisi link YouTube kita hapus. Terus dapat dilihat ini outputnya yang sebelumnya dari 11 kolom menjadi 10 kolom. Ini adalah encode data menggunakan label encoder pada tabel crop, fertilizer, soil color, district name. Kenapa saya menggunakan tabel encoder untuk encode data? Karena data tersebut bertipe kategorikal, karena saya ingin mengubah data tersebut menjadi numerical atau integer agar lebih mudah untuk diklasifikasi, sehingga saya mengubah kolom crop, fertilizer merupakan kolom target, soil color, district name karena memiliki tipe data kategorikal. Yang selanjutnya dari sampling data. Di sini resamplingnya fokus kepada data trainnya, karena data test tidak boleh di resampling karena dapat mengubah keaslian terhadap data tersebut. Di sini distribusi dari kelasnya. Di sini ada 9 kelas, yaitu kelas yang mulai dari 0 sampai 18. Dapat dilihat untuk kelas 17 ini cukup tinggi datanya, sekitar 1.200 lebih. Dan untuk
kolom yang seperti kelas 0, 4, 6, 12, 16, dan 18 ini datanya berjumlah sekitar di bawah 200, sehingga melakukan resampling data merupakan hal yang cukup bagus dilakukan karena data tersebut imbalance. Sehingga di sini melakukan resampling. Resamplingnya kita melakukan dua, yaitu oversampling dan undersampling. Undersampling adalah merupakan datanya dipotong, diturunkan, sehingga data tersebut saat klasifikasi tidak terlalu mayor atau mengurangi terjadinya overfit, sehingga kolom yang minoritas biasanya tidak dapat terdeteksi karena ada kelas yang terlalu mayoritas. Sehingga saya menurunkan jumlah data pada kolom kelas 17, dan untuk kolom kelas 18, 16, 12, 6, 8, 4, dan 0 itu saya naikkan jumlah datanya agar dapat diklasifikasi, model dapat diklasifikasi dengan baik. Di sini untuk oversamplingnya tidak boleh terlalu banyak karena model akan mendeteksi data yang sama terlalu banyak, sehingga itu bisa membuat overfitting juga. Sehingga untuk oversampling tidak boleh lebih dari 50% untuk oversamplingnya. Atau mungkin kalau untuk beberapa kejadian yang agak membingungkan, biasa datanya terlalu sedikit, bisa lebih dari 50% asalkan tidak membuat model overfitting. Untuk penjelasan korelasi antar fiturnya, di sini fitur nitrogen dan fosforus, ada korelasi positif yang kuat antara nitrogen dan fosforus 0,71. Ini setelah dilakukan korelasinya, setelah dilakukan preprocessing, kita melakukan correlation matrix lagi, makanya ini nilainya berubah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar nitrogen, semakin tinggi juga kemungkinan kadar fosforus juga. Untuk kolom potasium dan fosforus, ada korelasi positif yang kuat antara potasium dan fosforus. Ini menunjukkan hubungan serupa dengan nitrogen. Dan rainfall dengan fosforus, ada korelasi positif juga, tapi sedang, tidak terlalu kuat, antara rainfall dan fosforus sebesar 0,23. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak curah hujan, semakin tinggi juga kadar fosforusnya. Terus untuk kolom yang selanjutnya ada rainfall dan potasium, ada korelasi positif yang kuat antara rainfall dan potasium sebesar 0,45. Lalu ada temperatur dan rainfall, ada korelasi yang positif sedang antara temperatur dan rainfall sebesar 0,32. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur, semakin tinggi juga curah hujannya. Untuk yang terakhir adalah korelasi antara crop atau tumbuhan dengan temperatur. Ada korelasi negatif antara crop dan temperatur sebesar minus 0,32. Ini menunjukkan semakin tinggi temperatur, semakin rendah juga kemungkinan produksi tumbuhannya. Ini adalah seleksi fitur tadi atau fitur selection. Ini ada kita menghitung skornya, fokus kepada data kolom targetnya yang merupakan fertilizer atau pupuk tadi. Dari skor-skor ini menggunakan chi-square. Di sini dapat dilihat untuk nilai-nilainya. Saya mengambil nilai K optimal sebesar 7 karena kolom-kolom dari kolom rainfall sampai kolom pH nilainya yang di atas 500 itu ada dari temperatur sampai rainfall, sehingga saya tidak mengambil district name dan pH karena nilainya terlalu rendah. Di sini merupakan hasil dari klasifikasi saya menggunakan KNN dan random forest serta seleksi fitur dan resampling. Di sini KNN mendapatkan nilai yang tinggi sekitar 90% dan random forest bernilai 82%. Kesimpulan, dalam tabel perbandingan tersebut
terdapat bahwa model KNN dengan seleksi fitur dan resampling memiliki akurasi 90% yang masih cukup tinggi. Demikian pula dengan model random forest dengan seleksi fitur dan resampling memiliki akurasi 0,81%. Jadi, model KNN dengan seleksi fitur dan resampling dapat dianggap sebagai model terbaik karena dapat mengatasi masalah imbalance data dan memiliki akurasi yang cukup tinggi. Mungkin kita langsung ke algoritmanya. Ini saya menggunakan Colab. Untuk yang pertama kita bisa menyambungkan dari Colab ke Google Drive-nya. Kita konekkan ke Google Drive-nya. Yang selanjutnya kita akan melakukan run pada library yang dibutuhkan untuk melakukan coding nanti untuk selanjutnya. Di sini saya mengibaratkan datasetnya dengan data. Jadi saya mengambil nama data sehingga nanti datasetnya bisa muncul. Sesuai dengan PPT tadi yang ada 11 kolom dan 4.513 baris pada datanya. Nah, selanjutnya adalah kita menghapus kolom link yang karena tidak terlalu dibutuhkan, karena kolom link tersebut berisi dengan link-link YouTube yang tidak terlalu diperlukan dalam pemodelan kali ini, sehingga kolom linknya dihapus dan tertinggal 10 kolom. Nah, selanjutnya adalah EDA. Kita akan menggunakan data describe yang berisi dengan count, min, standarisasi, standar deviasi minimal. Ini 25%, 30%, 75% adalah kuartil 2, 1, 2, sama 3. Selanjutnya adalah max-nya. Di sini untuk data describe-nya masih khusus untuk kolom-kolom yang bertipe integer karena kolom kategorical tidak dapat dimasukkan. Terus selanjutnya info di sini bisa dilihat untuk kolom objeknya ada district name, soil color, crop, dan fertilizer, sehingga tadi tidak dapat muncul dalam data describe, dan yang muncul adalah kolom yang bertipe integer dan float. Di sini dapat dilihat tidak ada kolom yang bernilai non-value ataupun tidak terdapat data kosong. Terus selanjutnya ini merupakan kita mencari data duplikat, apakah ada data duplikat pada setiap kolomnya, dan ternyata tidak ada. Yang selanjutnya ngecek ini mengecek data kosongnya, dan terbukti tidak ada data yang kosong. Nah, selanjutnya ini kita melihat unique value dari kolom soil color. Terus selanjutnya kita ini untuk melihat unique value-nya dari crop, fertilizer,
dan soil color ini jadikan satu, yang sebelumnya hanya soil color saja. Untuk kita lihat apakah ada salah satu unique value yang mirip tetapi terdeteksi berbeda. Biasanya ada yang seperti itu kasusnya. Misal kita unique value pada soil color red, tapi rednya ini R-nya kecil dan ada spasi, itu termasuk unique value yang berbeda. Jadi terdeteksi, misal ini ada 6 kolom, jadi 7 kolom. Terus ini merupakan kita ngecek menggunakan histogram untuk melihat distribusi datanya. Terus ini adalah box plot tadi, yang digunakan untuk deteksi outlier pada kolom-kolomnya. Ini adalah correlation matrix-nya. Bisa dilihat bahkan korelasinya cukup kurang baik. Yang selanjutnya kita adalah preprocessing. Ini adalah label encoder pada kolom crop, fertilizer, soil color, dan district name. Bisa dilihat ini adalah crop yang outputnya adalah yang tadi berisi cottonnya 0, yang awalnya cotton sekarang berisi 0, gringernya 1, gram 2, dan seterusnya. Terjadi juga pada kolom fertilizer dan district name serta soil color juga. Di sini kita panggil data, bisa dilihat ini adalah datanya sekarang bernilai integer semua atau numerik semua. Lanjut, kita akan melihat jumlah kelas pada kolom fertilizer. Merupakan kolom targetnya. Bisa dilihat ini datanya dari kolom 8, dari kolom 11 sampai kolom 6 ini sangat sedikit sekali. Beda banget sama yang di kolom 17-nya. Di sini merupakan kita melihat nilainya, bisa dilihat untuk kolom mulai dari kolom 11 sampai kolom 16. Nomor kelas 11 dari kelas 11 sampai kelas 16 ini bernilai di bawah 100 datanya. Jadi termasuk yang bukan data yang mayoritas tapi minoritas. Artinya kita memisah datanya, entah kolom fitur dan kolom targetnya. X-nya variabel X merupakan kolom fitur dan variabel Y merupakan kolom targetnya. Hasilnya kita menggunakan chi-square karena tadi sudah ada nilainya yang bernilai lebih baik, kita optimalkan 7, sehingga saya memilih hanya 7 agar lebih optimal. Ini yang sudah dipilih kolomnya sekitaran 7, data selected. Terus ini nilainya jadi untuk menghitung nilainya. Terus kita masukkan ke variabel baru yaitu bernama variabel x_new. Lalu dilanjutkan hitung variance kelasnya. Ini adalah merupakan undersampling pada kelasnya, sehingga yang tadi kelas 17 sangat dominan, di sini diturunkan mencapai datanya 550 data. Nah, selanjutnya adalah standarisasi atau biasanya disebut dengan agar range-nya nilainya agar tidak terlalu jauh dengan fitur yang lain, sehingga memudahkan model dalam memahami data tersebut. Di sini saya menggunakan t-stats-nya 3 dengan random state 42. Kita melakukan splitting x-test y-test-nya. Di sini saya menggunakan oversampling pada kolom 11, 3, 8, 0, 12, 18, 6, 16, dan 4 dengan tambahan parameternya K-Nearburg 2. Terus ini bisa dilihat yang sebelum diri sampling ada 2589 dan setelah diri sampling ada 3047 data. Dan ini kita visualisasi dengan diagram batang dan dapat dilihat untuk distribusi kelasnya
tidak terlalu bertimbang jauh, berbeda dengan sebelum dilakukan tersampling. Di sini kita lanjut ke klasifikasi menggunakan random forest. Di sini kita memakai parameternya 100 dan n-nya random forest 100 serta reduksinya kita samakan dengan tadi 42. Bisa dilihat ini saya mendapatkan akurasi 82, tetapi ada beberapa akurasi yang kurang bagus, apalagi di kelas 16 yang recall-nya 1 tapi precision-nya 0,33 sehingga menghasilkan advanced score-nya 0,5. Terus ini merupakan visualisasi confluence matrix-nya. Bisa dilihat kelas 16 cuma terdeteksi benarnya 1, sehingga ini cukup kurang baik bagi modelnya. Mungkin karena datanya sedikit itu juga terpengaruh. Untuk selanjutnya kita menggunakan KNN atau Counter Snake Burst. Di sini mendapatkan akurasi 90 dengan yang tadi 16-nya tadi bernilai 0,5, sekarang 1 dan banyak nilai yang bernilai 1 dan akurasinya juga overall cukup bagus. Di sini adalah confusion matrix-nya. Tidak terlalu banyak yang prediksi yang salah dan rata-rata prediksinya juga benar, sehingga saya menerapkan model KNN sebagai model yang cukup optimal pada dataset yang saya gunakan. Mungkin sekian dulu dari webinar saya. Terima kasih pada Albi, Amelia, dan Siratul Azhar telah join pada webinar saya. Semoga harinya cukup baik dan berkah. Sekian dari webinar saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.